Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang soal-soal pilihan ujian sekolah Matematika SMP dan MTS kelas 9 tahun 2023. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Hasil dari dalam kurung negatif 18 ditambah 30 tutup kurung dibagi. Buka kurung negatif 3 kurang 1 tutup kurung adalah. Nah, perhatikan di sini. Mungkin rekan-rekan masih ingat dengan istilah kabataku. Kali, bagi, tambah, kurang itu merupakan urutan dalam operasi hitung matematika. Nah, untuk soal kita di sini ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan. Nah, seharusnya sesuai dengan urutan operasi tadi, itu seharusnya pembagian terlebih dahulu. Itu seharusnya. Namun, pada soal kita di sini, itu terdapat tanda kurung seperti ini. Itu artinya, selesaikanlah yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Oke? Nah, perhatikan. Negatif 18 ditambah 30. Di sini kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 12. Oke, kita sambung di sini 12. Baru setelah itu dibagi. Oke. Yang di dalam kurung sini lagi, perhatikan. Negatif 3 dikurang 1, hasilnya negatif 4. Lanjut lagi. Perhatikan. 12 dibagi negatif 4, maka tentunya hasilnya adalah sama dengan negatif 3. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu B. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang kedua. Hasil dari 34 per 5 ditambah 6, 22 per 35 dikurang 2, 3 per 7 adalah. Oke. Perhatikan di sini cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini kita kelompokkan terlebih dahulu. Perhatikan. Ambil angka di depan pecahan biasa. Nih. Oke, kita tulis di sini. 3, lalu ditambah 6, lalu dikurang 2. Lalu ditambah. Ingat tanda bagian sini itu selalu ditambah. Ditambahkan dengan apa? Kita tambahkan dengan bentuk pecahan biasa di sini. 4 per 5. Oke, lalu ditambah 22 per 35. Lalu dikurang 3 per 7. Oke, lanjut. Sama dengan 3 ditambah 6, 9. 9 dikurang 2, hasilnya 7. Oke, lalu ditambah. Nah, perhatikan bentuk yang pecahan biasa. Di sini berbentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang beda penyebut. Tentunya langkah selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara, perhatikan. Perhatikan ketiga penyebutnya di sini. 5, 35, dan 7. Berapa KPK dari 5, 35, dan 7? Tentunya adalah 35. Itu artinya ketiga penyebutnya ini harus kita buat menjadi angka 35. Caranya, perhatikan. 5, biar dia menjadi 35, tentunya kita kalikan dengan 7. 5 dikali 7 hasilnya 35. Nah, karena angka di bawah dikali 7, tentunya angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Lalu ditambah. 22 per 35 tetap, karena penyebutnya sudah 35. Lalu dikurang. 7 biar dia jadi 35, tentunya harus dikalikan dengan 5. 7 kali 5 hasilnya 35. Karena di bawah dikali 5, maka angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Tutup kurung. Sama dengan 7 ditambah. Buka kurung. Perhatikan, karena penyebutnya sudah sama, maka itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. Perhatikan di sini. 28
ditambah 22. Lalu dikurangkan dengan 15. Nah, di sini kita peroleh hasilnya bagian atas. Perhatikan sekali lagi bagian atasnya. 28 ditambah 22 dikurang 15. Hasilnya itu adalah 35. Oke. Per di bawahnya penyebutnya sini yaitu 35. Tutup kurung sama dengan 7 ditambah 35 dibagi 35 itu hasilnya 1. Dan 7 ditambah 1 hasilnya ada 8. Sehingga jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini yaitu B. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Jika penyebut dari 3/2 ditambah akar 5, dirasionalkan bentuk pecahan tersebut menjadi. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama kita salin kembali bentuk soalnya. 3/2 ditambah akar 5 lalu dikali. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya dalam bentuk akarnya di sini. 2. Jika di bagian sini tandanya tambah, maka pada saat kita kalikan di sini tandanya berubah jadi kurang. Itu perlu diingat. Oke, per di bawahnya juga sama. 2 dikurang akar 5. Sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. 3. Oke. Dikalikan dengan 2 dikurang akar 5. Per di bawahnya perhatikan. Angka di bawah, kiri dan kanan bentuknya sama. 2, di sini juga 2, di sini akar 5, di sini juga akar 5. Yang membedakan cuma tanda positif sama negatif saja. Nah, jika ketemu bentuk perkalian seperti ini, perhatikan cara termudahnya. Angka depan kita kuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4 lalu dikurang. Oke, selalu dikurang. Jika tandanya berbeda seperti ini, tambah, kurang. Namun angkanya sama, maka sini tandanya dikurang. Selanjutnya, angka belakang kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat, akar 5 kuadrat itu hasilnya 5. Lanjut sama dengan 3 dalam kurung 2 dikurang akar 5 per 4 kurang 5 hasilnya negatif 1. Lanjut sama dengan. Ini kita kalikan langsung ke dalam. 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu 3 kali negatif akar 5 hasilnya negatif 3 akar 5. Lalu dibagi negatif 1. Sama dengan 6 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 6. Lalu negatif 3 akar 5 dibagi negatif 1 hasilnya positif 3 akar 5. Biar ada jawaban yang sesuai dengan pilihan jawaban di sini, perhatikan kita rubah bentuknya terlebih dahulu. 3 akar 5-nya kita tulis di depan. 3 akar 5 tulis di depan, lalu baru dikurangkan dengan 6. Sehingga jawaban yang sesuai dengan pilihan jawaban yang ada di sini, yaitu B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Hasil dari, dalam kurung, 9 pangkat 1/3 tutup kurung pangkat negatif 6 adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini sebenarnya juga sangat mudah sekali. Untuk angka 9, perhatikan. 9 di sini, itu kan sama artinya dengan 3 pangkat 2. Atau, perhatikan, tidak perlu kita rubah. Kita kalikan saja pangkat yang di sini. Oke, 9. Lalu, 1/3 dikali negatif 6. Hasilnya berapa? Yaitu negatif 2. Sama dengan, ini kan pangkatnya positif, kita rubah agar pangkatnya positif. Oke, ini pangkat negatif, rubah jadi positif terlebih dahulu dengan cara 1/9 pangkat positif 2. Nah, itu kan sama artinya dengan 1/9 kuadrat hasilnya 81. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini yaitu B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan untuk contoh soal yang nomor 5.
Untuk menjamu 10 orang tamu diperlukan 20 kg beras. Jika akan menjamu 35 orang, beras yang diperlukan adalah, oke, perhatikan di sini. 10 orang, oke. Ini dibutuhkan 20 kg beras. Lalu, jika dia ingin menjamu 35 orang, tentunya beras yang Anda gunakan itu harus lebih banyak dari yang di atas ini. Perhatikan, 10 orang untuk 20 kg. Maka kalau semakin banyak orang yang akan dia jamu, tentunya beras yang akan digunakan itu akan semakin banyak dari yang di atas ini. Perhatikan perbandingannya. Kecil, besar, di sini juga kecil, besar. Karena semakin lebih banyak daripada 20 kg tadi. Itu artinya dia semakin besar. Maka dia perbandingannya senilai. Perhatikan kecil, besar, kecil, besar. Maka kita gunakanlah rumus perbandingan senilai. Yaitu perhatikan 10/35 sama dengan 20/X. Maka X kita kali silang. 10 kali X sama dengan 20 dikali 35. X sama dengan 20 kita kalikan dengan 35. Atau biar mudah, perhatikan di sini caranya. 20 dikali 35 dibagi dengan angka depan sini 10. Oke? Sama dengan 20 dibagi 10 itu hasilnya 2. Sehingga yang tinggal yaitu 2 dikali 35. Dan 2 dikali 35 tentunya hasilnya adalah 70. Satuannya kilogram. Sehingga perhatikan, untuk menjamu 30 orang, dia harus membutuhkan beras sebanyak 70 kg. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai untuk soal kita di sini yaitu A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Ayah menabung di sebuah bank sebesar Rp2.100.000 dengan suku bunga tunggal 8% per tahun. Saat diambil, tabungan ayah menjadi Rp2.282.000. Lama ayah menabung adalah, oke. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara dari penyelesaian soal kita kali ini. Nah, ini kita membahas tentang materi bunga tunggal. Di mana rumus yang perlu kita ingat yaitu M, oke, ditambah B sama dengan MA. Apa itu M? M ini itu modal awal. Sedangkan B ini, perhatikan B ini bunga total tabungan. Dan MA itu adalah tabungan akhir. Sekarang perhatikan untuk nilai M atau tabungan awalnya. Mana tabungan awal tadi? 2.100.000. Maka di sini M-nya ganti dengan 2.100.000. Ditambah. Untuk B atau bunga total tabungan diperoleh dari. Perhatikan di sini. Di sini mana tadi? Suku bunga tunggalnya 8% per tahunnya. Oke. 8%. Maka sini kita tulis, perhatikan. 8%. Ini untuk per tahun. Ingat, ini untuk per tahun. Karena tadi, perhatikan pilihan jawabannya di sini per bulan. Maka yang 8% ini kita bagi dengan 12. Ingat, jika di pilihan jawabannya sini tahun, oke, maka kita tidak perlu membagi dengan 12. Di sini kita bagi 12 karena di pilihan jawabannya dimintanya dalam per bulan. Makanya kita bagi 12. Karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Makanya dibagi 12. Oke. Lanjut. Baru setelah itu dikalikan dengan modal awal yaitu 2.100.000.
sama dengan tabungan akhir, yaitu 2.282.000. Lanjut, perhatikan kelanjutannya. 2.100.000 rupiah ditambah 8/12. Ini bisa dikecilkan atau disederhanakan sama-sama bagi 4, ya kan? 8 bagi 4 hasilnya 2, sedangkan 12 bagi 4 hasilnya 3. Jangan lupa tulis persennya. Lalu dikalikan dengan 2.100.000. Tutup kurung sama dengan 2.282.000 rupiah. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. 2.100.000 rupiah ditambah dalam kurung. Oke, perhatikan di sini. Oh, ini ada yang tinggal. Oke, perhatikan di sini ada yang tinggal. Di sini jangan lupa dikalikan dengan lama menabung. Oke, karena yang ditanyakan lama menabung ya. Di sini rumusnya itu ada dikali lama menabung. Oke, ada yang tinggal tadi, sorry. Oke, perhatikan sini. Dikalikan dengan lama menabung, misalnya P lah. Kita tulis dengan P. Oke. Sama dengan 2.282.000. Sekali lagi, jangan lupa dikalikan dengan lama menabung. Oke, perhatikan lagi. 2, oke, kita kalikan dengan 2.100.000 rupiah lalu dibagi 3. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu berapa ini? 1.400.000 rupiah. Jangan lupa persennya. Oke, persen baru dikalikan dengan P. Sama dengan 2.282.000 rupiah. Lanjut. Ini perhatikan, boleh kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga jadinya itu perhatikan 1.400.000 rupiah persen. Nah, ingat, persen itu kan per 100. Ya kan? Maka jika 1.400.000 dibagi 100. Apa yang tinggal? Tentunya 14.000 saja. Oke, persennya hilang dengan catatan coret nolnya 2. Lalu dikalikan dengan P sama dengan 2.282.000 rupiah. Lalu angka sebelah sini tadi kita pindahkan ke kanan jadinya negatif. Negatif 2.100.000 rupiah. Maka P saja atau lama menabungnya sama dengan 2.282.000 rupiah dikurangkan dengan 2.100.000 rupiah, itu kita peroleh hasilnya 182.000 rupiah. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan di sini yaitu langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya itu lebih penting. Oke? Lalu dibagi dengan angka depan sini 14.000. Sama dengan. Biar mudah lagi, sama-sama kita coret nolnya. 3 di atas, 3 di bawah. Sehingga yang tinggal itu 182 dibagi 14. Berapa hasil dari 182 dibagi 14? Tentunya adalah 13. Dengan satuan di sini yaitu dalam bentuk bulan. Sehingga pilihan jawaban yang tepat atau sesuai yaitu bagian A. Oke, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 7. Pada suatu barisan aritmetika diketahui suku ke-9 sama dengan 15 dan suku ke-13 sama dengan 23. Suku pertama barisan tersebut adalah. Suku pertama itu sama dengan nilai A. Oke? Perhatikan di sini. U19 sama dengan 15. Ingat, rumus suku ke N? Yaitu A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Maka di sini perhatikan N itu angka di sini. Oke? A ditambah N-nya berapa di sini? Yaitu 19. 19 dikurang 1 lalu dikali B sama dengan 15.
Lanjut, A ditambah 19 kurang 1 hasilnya 18, lalu dikali B sama dengan 15. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Selanjutnya, untuk U13. Sorry, ini bukan U19. Oke, sorry. U9 saja. Oke, salah tadi. Oke, ini dia. Lanjut, suku ke-13 sama dengan 23. Maka di sini dia akan menjadi bentuk A ditambah 13 dikurang 1 kali B sama dengan 23. Lalu A ditambah 13 kurang 1 hasilnya 12 lalu dikali B sama dengan 23 dan ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, yang ditanya suku awal atau suku pertama atau nilai A-nya. Perhatikan di sini, kita selesaikan dengan cara eliminasi ataupun substitusi maupun campuran itu yang lebih mudah. Kita tulis persamaan 1 dan 2-nya terlebih dahulu. A ditambah 8B sama dengan 15. Lalu A ditambah 12B sama dengan 23. Yang akan kita cari nilai A, maka eliminasilah parabel B. Namun perhatikan, karena parabel B-nya ini, di depan parabel B angkanya besar, lalu ada yang lebih mudah yaitu A ini, karena angkanya sudah sama, maka kita eliminasi saja A-nya terlebih dahulu, biar lebih mudah. Perhatikan sini. Karena A-nya sama-sama bernilai positif, maka tanda di sini dikurang. Jika tandanya berbeda atau selang-seling, misalnya di atas tambah, di bawahnya kurang. Oke? Atau sebaliknya di bawahnya yang kurang atau negatif, di atasnya positif, maka tanda bagian sini ditambah. Itu perlu diingat. Oke? Lanjut, A dikurang A 0, lalu 8B dikurang 12B hasilnya negatif 4B. Sama dengan 15 dikurang 23 hasilnya negatif 8. Maka kita peroleh nilai B di sini sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Ingat, negatif bagi negatif hasilnya positif, 8 bagi 4 hasilnya 2. Itu nilai B-nya saja yang baru dapat. Sedangkan yang diminta itu nilai A. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan saja. Nilai B yang kita peroleh ini boleh ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2, terserah. Mau persamaan mana yang akan digunakan, insya Allah jawaban akhirnya pasti sama. Oke, di sini kita ambil saja persamaan pertama saja. Oke. A ditambah 8B sama dengan 15. Lalu A ditambah 8B-nya ganti dengan yang kita peroleh tadi. Yaitu sama dengan 2. Sama dengan 15. A ditambah 8 kali 2, 16. Sama dengan 15. Maka A sama dengan 15. Lalu positif 16 pindah ke kanan jadi negatif 16. A sama dengan 15 dikurang 16 hasilnya negatif 1. Itu artinya nilai A atau suku pertamanya dia bernilai negatif 1. Sehingga pilihan jawabannya di sini yaitu B. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Nomor 8 maksud kami. Bentuk paling sederhana dari 2A kuadrat kurang 3A kurang 2 per 2 kurang A adalah. Oke, perhatikan di sini cara penyelesaiannya. Bentuk di bawah itu sudah ada 2 kurang A. Oke, ingat jika bentuk soal seperti ini, penyederhanaan seperti ini, itu biasanya angka di atas juga pasti ada bentuk ini, 2 dikurang A. Nah, sekarang yang kita cari, perhatikan di sini. 2, oke. Kita rubah bentuknya terlebih dahulu. Oke, perhatikan sini, maaf. Kalau langsung saja nanti akan kelihatan sulit. Biar mudah kita rubah bentuknya terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Bentuk bagian bawah. Oke, perhatikan. 2 dikurang A. Itu kan sama artinya dengan negatif A ditambah 2. Ya kan? Sama saja nih, cuma tukar posisi. Tadi 2-nya di depan kita pindahkan ke belakang. Negatif A yang di belakang kita pindahkan ke depan. Selanjutnya, nah, bentuk bagian bawah ini, karena di soal ini bentuk penyederhanaan, maka bentuk di atas pasti ada sama dengan bentuk yang di bawah ini. Negatif A ditambah 2. Sekarang tugas kita perhatikan.
Negatif A dikali berapa? Biar hasilnya positif 2A kuadrat. Tentunya dikalikan dengan negatif 2A. Ya kan? Negatif A dikali negatif 2A itu hasilnya positif 2A kuadrat. Lanjut lagi. 2, perhatikan 2 yang di sini. Dikali berapa biar hasilnya negatif 2? Tentunya dikalikan dengan negatif 1. Perhatikan, 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Ingat tadi urutannya? Oke, jangan sampai lupa. Sama dengan atas bawah sudah ada yang sama kita coret. Sehingga angka yang tinggal di sini yaitu negatif 2A dikurang 1. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di soal nomor 8 ini yaitu bagian D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Sebuah foto berbentuk persegi panjang diletakkan di atas selembar karton berukuran 40 cm dikali 30 cm. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto terdapat sisa karton masing-masing selebar 5 cm. Jika karton dan foto sebangun, oke, ingat ya, dia sebangun, maka lebar sisi karton di bawah foto tersebut adalah, oke. Jika ketemu soal seperti ini, maka cara termudahnya tentunya biar jelas, kita buat gambarnya terlebih dahulu. Ini ada karton berbentuk persegi panjang. Oke. Selanjutnya di tengahnya ada sebuah foto. Di tengahnya ini ada sebuah foto. Di mana karton, perhatikan untuk karton itu panjangnya 40 cm dan lebarnya 30 cm. Perhatikan lagi, di sebelah kiri, kanan, dan atas terdapat sisa karton masing-masing 5 cm. Oke, kiri, atas, dan kanan itu terdapat sisanya 5 cm. Pertanyaan itu berapa sisa karton bagian bawah sini? Nah, ini yang akan kita tanya. Kita misalkan sebagai X. Oke. Karena di sini sudah disebutkan jika karton dan foto itu dia sebangun. Oke, perhatikan. Kalau untuk panjang karton itu 40. Oke. Lebar karton itu 30. Sekarang untuk foto lagi. Perhatikan. Panjang foto. Nah, perhatikan untuk panjang foto diperoleh dari panjang karton 40 kita kurangkan dengan sisi kiri dan sisi kanannya sini. 5 dikurang 5. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 30. Sedangkan untuk lebar foto. Perhatikan lebar foto diperoleh dari lebar karton 30 kita kurangkan dengan atas dan bawah ini. 5 dikurang X. Kita peroleh hasilnya berapa nih? 30 kurang 5 hasilnya 25. Lalu jangan lupa dikurangkan dengan X. Ini untuk lebar foto. Yang dicari itu nilai X ini. Oke, perhatikan langkah-langkah atau cara penyelesaiannya. Perhatikan sini. Lebar foto berbanding dengan lebar karton, dia akan sama dengan panjang foto. Ingat ya, foto yang di bagian atas, foto berbanding dengan lebar karton. Lanjut lagi, perhatikan di sini, lebar foto yaitu 25 kurang X per lebar karton 30 sama dengan panjang foto 30 per di bawahnya lebar karton yaitu lebar karton juga 30. Lebar karton berapa lebar karton? Ada yang salah ya? Panjang karton tadi. Oh, sorry. Ini panjang karton bukan lebar karton. Lebar kartonnya sudah ada tadi. Sorry ya. Ini panjang. Panjang foto, panjang karton. Panjang kartonnya di sini 40.
Nah, perhatikan lagi. Tinggal kita kali silang. Perhatikan di sini. 40 dikali dengan 25 kurang X sama dengan 30 dikali 30. 40 dikali 25 hasilnya berapa ini? Yaitu 1000. Oke. Dikurang 40 kali X hasilnya 40X sama dengan 30 kali 30 hasilnya 900. Negatif 40X sama dengan 900, lalu 1000 pindah ke kanan jadi negatif 1000. Lanjut lagi, maka X sama dengan 900 dikurang 1000, hasilnya berapa? Yaitu negatif 100 dibagi dengan negatif 40. Sama dengan negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah, 100 dibagi 40 itu hasilnya 2,5. Sehingga nilai X-nya di sini atau bagian bawah sini nilai X-nya sini yaitu 2,5. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini itu adalah A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Ingat, soal seperti ini paling sering masuk pada saat ujian. Jadi, perhatikan lagi sekali lagi cara ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. Dan biar mudah, tentunya kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Biar jelas mana bagian yang ditanya. Oke, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 10. Koordinat bayangan titik A 8, negatif 15 oleh rotasi 270 derajat dengan pusat O 0,0 adalah. Oke, untuk soal yang nomor 10 ini itu materinya tentang transformasi. Oke, nah sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya ini sangat mudah sekali. Khusus untuk yang rotasinya 270 derajat, jika diberikan sebuah titik A, misalnya X, Y, dirotasikan dengan besar sudut 270 derajat, maka bayangannya atau A aksennya nanti, itu dia akan menjadi Y, min X. Itu dia bayangannya nanti. Jika dirotasikan dengan 270 derajat. Nah, sedangkan untuk titik kita pada soal nomor 10 ini, perhatikan A sama dengan 8, negatif 15. Maka jika dirotasikan dengan sudut 270 derajat, maka bayangannya itu A aksen. Perhatikan letak dan posisinya sini. Y-nya tulis di depan berarti negatif 15 yang tulis di depan. Lalu negatif X, tadi kan positif X. Setelah dirotasikan dengan 270 derajat jadinya negatif X. Berarti di sini 8, setelah dirotasikan jadinya negatif 8. Ini dia jawabannya. Sehingga pilihan jawabannya sesuai di sini yaitu mana nih? Negatif 15, negatif 8. Yaitu bagian B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Ingat, ini merupakan rumus untuk rotasi yang besar sudut rotasinya 270 derajat. Lanjut lagi, sekarang kita masuk untuk soal yang nomor 11. Jika 3 dikalikan dalam kurung M kurang 1 tutup kurung dikurang 2 dikali dalam kurung M kurang 4 tutup kurung sama dengan negatif 11, maka nilai M tambah 12 sama dengan. Itu artinya cari nilai M-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang perhatikan caranya. 3 kita kalikan satu per satu ke angka di dalam kurung ini terlebih dahulu. 3 kali M hasilnya 3M. Lalu 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Selanjutnya lagi, negatif 2 kali M hasilnya negatif 2M. Lalu negatif 2 kali negatif 4 hasilnya positif 8. Dia akan sama dengan negatif 11. Lanjut. 3M dikurang 2M hasilnya 1M atau boleh juga kita tulis M saja. Sama dengan negatif 11. Lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Dan positif 8 pindah ke kanan jadi negatif 8. Maka nilai M kita peroleh sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Negatif 11 ditambah 3. Itu jadinya negatif 8. Ya kan? Negatif 11 ditambah 3 hasilnya negatif 8. Lalu dikurangkan lagi dengan 8. Tentunya hasilnya sama dengan negatif 16. Ini baru nilai M-nya.
Sedangkan yang ditanya itu M ditambah 12. Tinggal ganti M di sini dengan M yang kita peroleh tadi. Negatif 16 baru ditambahkan dengan 12. Berapa hasilnya ini? Negatif 16 ditambah 12 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini adalah C. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 12. Diketahui A, anggotanya 1, 3, 6, 9, 15, 17, dan B, 3, 6, 9, 11, 13, 17. Maka A dikurang A irisan B sama dengan. Oke, kita cari A irisan B terlebih dahulu. A irisan B. Nah, perhatikan caranya. Jika soalnya A irisan B, maka cari antara anggota A dan anggota B, ambil angka yang sama. Mana yang sama di sini? Tentunya ada angka 3, lalu 6, lalu 9, dan 17. Maka sini kita tulis 3, 6, 9, dan 17. Sedangkan yang ditanya itu A dikurang A irisan B. Nah, cara penyelesaiannya perhatikan. Perhatikan anggota dari A yang tidak ada. Sekali lagi, yang tidak ada pada anggota A irisan B ini. Perhatikan anggota A, ini dia anggota A-nya. Cari yang tidak ada pada anggota A irisan B ini. Perhatikan. Yang pertama tentunya 1, ya kan? Tidak ada di sini. Selanjutnya kalau 3 ada, 6 ada, 9 juga ada, 15 tidak ada. 17 ada, berarti tinggal ini saja jawabannya, yaitu 1 dan 15. Mana pilihan jawaban yang sesuai? Yaitu adalah C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 13. Jika titik PQ merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X tambah 2Y sama dengan negatif 5 dan 4X kurang Y sama dengan 19. Nilai P tambah Q sama dengan. Oke. Untuk penyelesaian untuk soal di sini, itu bukan XY. Melainkan PQ. Itu artinya nanti nilai X yang kita peroleh untuk P dan nilai Y yang kita peroleh nanti itu untuk Q. Oke. Maka kita cari tahu terlebih dahulu berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Perhatikan sini. 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 5. Lalu 4X dikurang Y sama dengan 19. Nah, di sini biar mudah, oke, kita boleh mengeliminasi atau substitusi atau campuran terserah. Namun sini biar mudah eliminasi terlebih dahulu, baru setelah itu kita substitusikan. Atau dengan kata lain, itu kita menggunakan cara campuran. Campuran dari eliminasi dan substitusi. Perhatikan sini. Kita cari nilai X-nya terlebih dahulu dengan cara eliminasi variabel Y. Oke. Perhatikan angka di depan variabel Y. Di atas ada angka 2, di bawah sini jika tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Ingat sekali lagi, jika di depan variabel tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Tetapi dia tidak ditulis. Oke? Nah, sekarang, karena di atas ini, di depan Y ini, ada angka 2, maka di bawahnya yang kita kali 2. Sedangkan Y di bawah sini, perhatikan di depan Y ada angka 1, maka di atasnya kita kali 1. Kita kalikan secara menyilang. Perhatikan, 2 di atas, pindah ke bawah sini. 1 di bawah, kita pindahkan ke atas sini. Lanjut. Nah, angka yang kita peroleh di sini, kita kalikan satu per satu ke angka di depannya sini. Pertama untuk bagian atas terlebih dahulu. 1 kali 3X hasilnya 3X. 1 dikali positif 2Y hasilnya tetap positif 2Y. Sama dengan 1 kali negatif 5 hasilnya negatif 5. Lalu bagian bawah lagi. 2 kali 4X hasilnya 8X. Lalu dikurang 2 kali 1Y hasilnya 2Y. Sama dengan 2 kali 19 hasilnya 38. Lalu kita buat garis. Nah, untuk tanda bagian sini.
Perhatikan, tadi sudah pernah dibahas. Perhatikan tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi, yaitu tanda di depan parabel Y ini. Jika tandanya berbeda, oke, baik di atas positif, di bawah negatif, atau sebaliknya, di atas yang negatif, bawah positif, maka tanda di bagian sini ditambah. Sedangkan jika tandanya sama, baik sama-sama positif maupun sama-sama negatif, maka tanda di bagian sini dikurang. Itu jangan lupa. Oke, lanjut. 3x ditambah 8x hasilnya 11x. 2y ditambah negatif 2y habis sama dengan negatif 5 ditambah 38. Ini hasilnya positif 33. Maka nilai x kita peroleh sama dengan 33 dibagi 11 dan hasilnya sama dengan 3. Sekarang untuk nilai y. Perhatikan, tinggal kita substitusikan saja nilai x yang kita peroleh ini. Boleh ke persamaan di atas, boleh juga ke persamaan di bawah. Terserah mau persamaan mana yang akan kita gunakan. Insya Allah jawaban akhirnya pasti sama. Kita gunakan saja persamaan di atas. Boleh. Perhatikan di sini. 3. Oke. X-nya ganti. Ganti dengan yang kita peroleh tadi. Sama dengan 3. Berarti 3. X-nya ganti dengan 3. Ditambah 2Y sama dengan negatif 5. 3 kali 3 hasilnya 9. Ditambah 2Y sama dengan negatif 5 saja, bukan negatif 15. Oke, negatif 5. Maka 2Y sama dengan negatif 5, lalu positif 9. Pindah ke kanan jadi negatif 9. Lanjut, Y sama dengan negatif 5 kurang 9, hasilnya negatif 14. Lalu dibagi dengan angka depan sini, 2. Dan negatif 14 bagi 2, hasilnya negatif 7. Ingat, himpunan penyelesaian di sini yaitu PQ, bukan XY. Itu artinya, perhatikan nilai P-nya sama dengan X, sama dengan 3. Dan nilai Q-nya itu sama dengan Y, sama dengan berapa tadi? Negatif 7. Nah, berapakah P tambah Q? Perhatikan, P tambah Q sama dengan P-nya sama dengan nilai X, yaitu 3. Ditambah Q sama dengan Y, nilainya negatif 7. Dan 3 ditambah negatif 7 tentunya hasilnya adalah negatif 4. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 14. Bilangan berikut merupakan triple Pythagoras kecuali. Ingat yang ditanya di sini itu yang kecuali atau yang bukan. Nah, cara mengetahui apakah dia triple Pythagoras atau tidak, maka tentunya kita harus uji satu persatu terlebih dahulu. Nah, cara mengujinya perhatikan. Untuk bagian A terlebih dahulu. 8, 15, 17. Ambil angka terbesarnya terlebih dahulu. 17. Maka sini kita tulis 17 kuadrat. Sama dengan angka lainnya yang kita kuadratkan. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Lanjut. 17 kuadrat hasilnya 289. Sama dengan 8 kuadrat hasilnya 64. Ditambah 15 kuadrat hasilnya berapa ini? 225. 289 sama dengan 64 ditambah 225. Itu hasilnya 289. Ternyata nilainya sama. Kalau nilainya sama, itu artinya dia Pythagoras. Triple Pythagoras maksud kami. Ingat yang dicari itu kecuali atau yang bukan triple Pythagoras. Lanjut untuk bagian B lagi. Ini A, lalu bagian B lagi. 5, 6, 7. Ambil angka yang besarnya terlebih dahulu, 7. Maka sini kita tulis 7 kuadrat. Sama dengan angka yang lainnya kita kuadratkan. 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. 7 kuadrat 49. Sama dengan 5 kuadrat hasilnya 25. Ditambah 6 kuadrat hasilnya 36. 49 sama dengan 25 ditambah 36. Itu kita peroleh hasilnya berapa ini? 61. Dan ternyata 49 tidak sama dengan 61. Berarti dia bukan triple Pythagoras. Ingat tadi, yang dicari itu kecuali atau yang bukan triple Pythagoras. Berarti jawabannya adalah yang B ini. Yaitu 5, 6, 7. Oke, sekali lagi perhatikan. Triple Pythagoras atau bukan, caranya itu ambil angka terbesarnya terlebih dahulu. Kalau sini kan 17, maka sini ambil 17, lalu dikuadratkan, jangan lupa. Sama dengan angka yang lainnya kita kuadratkan. Jika jawaban akhirnya di sini sama, kiri dan kanan sama, itu artinya dia triple Pythagoras.
Jika antara angka kanan dan kiri nilainya tidak sama, berarti dia bukan triple Pitagoras. Seperti itu dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 15. Data hasil ulangan matematika tercatat sebagai berikut. Oke, ini dia nilainya. Pertanyaannya itu modus dan mean. Oke, modus dan mean. Mean itu rata-rata. Oke. Sedangkan kalau modus itu angka yang paling banyak muncul. Kita cari modusnya terlebih dahulu, yaitu angka yang paling sering muncul. Kalau 60 cuma ada 2. Kalau 90 ada berapa nih? 1, 2, 3. Ternyata yang paling banyak muncul di sini yaitu 90. Itu artinya untuk nilai modusnya terlebih dahulu. Itu sama dengan 90. Lanjut kita cari mean atau rata-ratanya. Perhatikan caranya. Nah, untuk mencari nilai mean atau rata-ratanya, tinggal kita jumlahkan saja semua angka yang ada di sini. Perhatikan sini. X bar sama dengan kita jumlahkan 60 ditambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 92 tambah 50 tambah 90 tambah 64 32 90 50. Itu kita peroleh totalnya di sini yaitu 823. Nanti kalau untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas di sini perhatikan cara penyelesaiannya. Oke. Per di bawahnya sini banyaknya angka di sini ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 angka. Maka di sini dia per 12. Sama dengan 823 dibagi 12 itu kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 69. Sehingga perhatikan modusnya itu 90 dan meannya 69. Maka jawabannya itu 90 dan 69. Mana pilih jawaban yang tepat di sini? Yaitu bagian A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 16 atau soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Perhatikan. Sebuah kotak berisi 12 bola yang terdiri atas 5 bola berwarna merah dan sisanya berwarna biru. Peluang terambil bola berwarna biru adalah. Oke, ingat rumus peluang suatu kejadian. PA itu sama dengan NA per NS. Nah, di sini perhatikan. NA, oke, yang ditanya apa tadi? Terambil warna biru. Berarti kita cari nilai NA-nya terlebih dahulu atau bola yang berwarna biru. Seluruh bola ada 12 bola. Ya kan? 5 warna merah. Berarti berapa yang biru? Birunya tentunya ada tuh 7. Nah, ini sebagai nilai NA-nya. Oke. Perhatikan sekali lagi, yang ditanya peluang terambil warna biru, maka kita ambil bola yang warna biru. Itu ada tuh 7. Maka sini kita tulis NA-nya sama dengan 7. Sedangkan NS ini seluruh bola. Seluruh bolanya ada berapa? Ada 12. Maka sini per 12. Nah, sehingga sampai di sini kita sudah langsung menemukan jawabannya. Yaitu jawabannya adalah C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat-sangat mudah sekali tentunya. Oke. Demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.